besar beliau terhadap pembangunan bola sepak tanah air dan antarabangsa selama lebih 30 tahun. Dalam pada itu juga, Kongres FM turut meluluskan Wow, di luar dugaan, langsung viral malam ini juga. Dipikir Indonesia takut. Begini komentar gila Presiden AFF dan FAM Malaysia jelang laga hidup mati kualifikasi Piala Asia U23. Reaksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir jadi sorotan. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U23 mulai latihan 25 Agustus 2025 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi salah satu momen penting dalam perjalanan mereka, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ketua Badan Tim Nasional (PTN) Sumarji memastikan pemusatan latihan atau TC Training Camp dimulai pada Senin 25 Agustus 2025. Nama-nama besar dipastikan menghiasi skuad Garuda Muda. Salah satunya adalah Dion Marks, pemain muda yang berkarir di NEC Nijmegen U21, serta Rafael Struijk yang kini membela Dewa United. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim, apalagi keduanya sudah sering mendapat kepercayaan tampil di level internasional. Mulai tanggal 25 Agustus, semua pemain sudah berkumpul untuk latihan, jadi tidak ada yang datang terlambat. Semua harus komitmen, ujar Sumarji di Malang. Menunggu daftar resmi dari Gerald Vandenberg. Meski beberapa nama sudah muncul ke publik, daftar resmi pemain baru akan diumumkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Menurut Sumarji, pemilihan pemain dilakukan dengan sangat selektif sesuai dengan kebutuhan posisi di lapangan. Kami baru bisa menyampaikan daftar resmi setelah anak-anak kumpul. Pemain yang dipanggil semuanya berdasarkan kebutuhan posisi dan kemampuan mereka, jelasnya. Selain Dion dan Struijk, sempat muncul wacana memanggil Ivar Jenner dari FC Utrecht. Namun rencana itu dipastikan batal setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Ivar tengah mengalami cedera panjang. Untuk mengisi lini belakang, nama tim Gaypens dari FC Emmen disebut-sebut bisa menjadi opsi. Apalagi Justin Hubner dipastikan fokus memperkuat Timnas Indonesia senior. Jika dipanggil, Gaypens bisa memberikan warna baru di sektor pertahanan. Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta pada 3-9 September 2025. Laga pertama melawan Laos akan jadi langkah awal penting. Setelah itu, Indonesia dituntut menang besar atas Makau sebelum menghadapi ujian sesungguhnya Korea Selatan di pertandingan terakhir. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026. Posisi runner-up masih berpeluang, tapi harus bersaing lewat peringkat terbaik dari seluruh grup. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg mampu lolos ke putaran final Piala Asia U23? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald Vandenberg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Asia U23 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk seluruh jajaran pelatih Timnas Indonesia yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom
komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dukungan publik jadi energi tambahan. Tuan rumah Sidoarjo akan menjadi saksi perjuangan Garuda Muda. Dukungan supporter di stadion diharapkan bisa membakar semangat pemain. Publik Indonesia tentu menantikan permainan agresif dan penuh determinasi dari anak asuh Vandenberg. Apalagi Piala Asia U23 bukan hanya sekedar turnamen, melainkan ajang pembuktian generasi muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kancah internasional. Jika berhasil lolos, ini akan jadi modal berharga bagi pembinaan timnas menuju Olimpiade maupun level senior. Dengan persiapan yang matang, hadirnya pemain diaspora seperti Dion Marks hingga dukungan penuh masyarakat, timnas Indonesia U23 diharapkan bisa tampil garang dan membawa kabar gembira untuk sepak bola nasional. Kata Emil Audero usai bantu Cremonese permalukan AC Milan. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, langsung bikin gebrakan di awal musim Serie A 2025-2026. Bersama klub barunya, Cremonese, ia sukses membawa tim promosi itu menumbangkan raksasa Italia, AC Milan, dengan skor 2-1 di San Siro, Minggu 24 Agustus 2025 dini hari. Laga berat yang berbuah kejutan. Jelang pertandingan, hampir semua prediksi mengarah pada kemenangan Milan. Wajar saja, Rossoneri turun dengan status favorit dan tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Sementara itu, Cremonese datang dengan status tim promosi yang musim lalu masih berjuang di Serie B. Namun, sepak bola memang penuh kejutan. Tim asuhan Davide Nicola tampil lepas tanpa beban. Mereka justru mampu memberi tekanan ke jantung pertahanan Milan. Hasilnya, Federico Baschirotto membuka keunggulan di menit ke-28. Milan sempat menyamakan kedudukan lewat strahinya Pavlovic menjelang turun minum 45+1, tapi Federico Bonazzoli memastikan kemenangan Cremonese lewat golnya di menit ke-61. San Siro yang biasanya jadi arena pesta Milan, malam itu berubah jadi mimpi buruk. Hayal, Emil Audero jadi tembok pertahanan. Di balik kemenangan bersejarah itu, ada sosok Emil Audero yang tampil heroik di bawah Mister. Kiper berdarah Indonesia-Italia itu mencatat 4 penyelamatan krusial yang membuat Milan frustrasi. Beberapa kali, ia berhasil menggagalkan peluang emas yang bisa saja mengubah hasil akhir. Setelah laga, Emil membagikan rasa bangganya lewat Instagram Story dengan menuliskan singkat, "Kemenangan yang luar biasa." Kalimat sederhana, tapi terasa penuh arti, apalagi mengingat ini adalah debutnya di Liga bersama Cremonese. Pujian dari pelatih. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, tak segan melayangkan pujian setinggi langit untuk Audero. Menurutnya, sang kiper tetap layak diapresiasi meski timnya kalah sekalipun. "Saya pikir itu akan menjadi penampilan hebat bahkan jika kami kalah," ujar Nicola. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal momen kunci. Ini adalah hasil dari kerja keras tim yang bermain kompak. Ucapan tersebut menegaskan bahwa meskipun Emil bersinar, keberhasilan Cremonese datang dari kerjasama seluruh pemain yang tampil disiplin dan penuh semangat. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Bagi publik Indonesia, performa ciamik Emil Audero jelas membawa angin segar. Kehadirannya di Serie A tak hanya mengangkat nama Cremonese, tapi juga memberi harapan baru untuk timnas. Seorang kiper yang terbiasa menghadapi tekanan besar di Italia tentu akan sangat berharga saat membela Garuda di ajang internasional. Apalagi, Emil masih berusia 28 tahun, usia yang tergolong matang untuk seorang penjaga gawang. Jika ia terus konsisten, bukan tak mungkin ia bisa menjadi salah satu kiper terbaik Asia dalam beberapa tahun mendatang. Sebuah awal yang menjanjikan. Debut ini terasa spesial karena Cremonese bukan hanya mencatat kemenangan bersejarah, tapi juga membuktikan bahwa mereka siap bersaing di Serie A. Bagi Emil, kemenangan ini adalah pembuktian bahwa ia bukan sekedar pelengkap di tim promosi, melainkan sosok penting yang bisa membuat perbedaan. Kedepan, tentu masih banyak tantangan menunggu. Serie A adalah liga yang keras
dan penuh dengan tim-tim besar yang siap menghentikan kejutan Cremonese. Namun, jika Emil Audero terus tampil solid, bukan mustahil Cremonese bisa bertahan bahkan bersaing di papan tengah. Dan untuk para pendukung timnas Indonesia, melihat Emil tampil percaya diri di level tertinggi Eropa, jelas menjadi motivasi tersendiri. Ia membuktikan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersinar di panggung besar. Live malam ini, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Laos U23. Ivar Jenner absen. Timnas Indonesia U23 akan memulai langkah di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan menghadapi Laos U23. Laga perdana grup J ini berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 3 September 2025 pukul 19.30 WIB dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Ivar Jenner batal tampil. Awalnya, ada kabar baik dari Ketua BTN, Sumarji, yang menyebut Ivar Jenner siap bergabung bersama skuad Garuda Muda. Namun, pernyataan itu akhirnya dibantah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sang gelandang dipastikan absen karena cedera, sehingga gagal memperkuat Indonesia di ajang ini. Rafael Struijk jadi andalan. Sebenarnya, banyak yang memprediksi pelatih Gerald Van den Berg bakal membawa 4 pemain senior untuk memperkuat tim U23. Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Namun kenyataannya, hanya Rafael Struijk yang dilepas klub untuk turun di ajang ini. Ivar Jenner absen karena cedera. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner diproyeksikan membela timnas senior di FIFA Matchday September 2025. Dengan begitu, Rafael Struijk akan jadi tumpuan utama Garuda Muda dalam upaya merebut tiket ke Piala Asia U23 2026. Momentum kebangkitan Struijk. Bagi Rafael Struijk, ajang ini bisa jadi kesempatan emas untuk bangkit. Setelah pindah ke Dewa United, performanya belum terlalu menonjol. Dari 3 laga Super League 2025, ia belum mencetak gol. Jika mampu tampil tajam bersama timnas U23, bukan mustahil kepercayaan dirinya meningkat dan membuka peluang kembali memperkuat timnas senior. Tantangan berat di grup J. Indonesia berada di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Secara di atas kertas, Garuda Muda berpeluang besar menaklukkan Laos dan Makau. Namun, lawan sesungguhnya adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan besar di Asia. Untuk lolos sebagai juara grup, kemenangan atas Taeguk Warriors akan jadi kunci. Alasan Mauro Zylstra datang ke Indonesia, calon pemain timnas U23. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Mauro Zylstra, terlihat sudah tiba di Indonesia. Kedatangannya diyakini untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi agar bisa segera menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas Indonesia. Kehadiran Mauro diketahui lewat unggahan Instagram anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, pada Jumat 22/8/2025. Dalam foto tersebut, Mauro tampak berbincang dengan Arya. 3. Urus naturalisasi. Saat ini, Mauro memang sedang fokus menjalani tahapan naturalisasi. Menurut informasi, prosesnya sudah hampir selesai. PSSI telah merampungkan berbagai dokumen, termasuk persetujuan dari orang tua Mauro. Berkas tersebut kemudian diteruskan ke Kemenpora, Kemenkumham, hingga mendapat restu Presiden. Tahap berikutnya tinggal menunggu pembahasan di DPR RI. Sayangnya, proses ini sedikit tertunda karena DPR sedang dalam masa reses. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimistis naturalisasi Mauro akan segera tuntas setelah masa reses berakhir. 3. Disiapkan untuk timnas U23. Mauro yang masih berusia 20 tahun kemungkinan besar akan diproyeksikan terlebih dahulu memperkuat timnas Indonesia U23. Apalagi dalam waktu dekat, skuad Garuda Muda akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Laga kualifikasi ini bakal digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 hingga 9 September 2025 mendatang. Kehadiran Mauro tentu diharapkan bisa menambah kekuatan timnas U23 sekaligus memperluas opsi pemain bagi pelatih Shin Tae-yong. Cedera panjang, Ivar Jenner absen bela timnas di FIFA Matchday September 2025. Kabar kurang menyenangkan datang dari gelandang muda timnas Indonesia, Ivar Jenner. Pemain FC Utrecht itu dipastikan tidak bisa ikut memperkuat Garuda di FIFA Matchday September 2025 mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan mengapa nama Jenner tidak masuk dalam daftar skuad timnas untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut Erick, Jenner baru saja mengalami cedera cukup serius. Dari laporan yang ia terima dari Badan Tim Nasional dan tim pelatih, pemain berusia 21 tahun itu diperkirakan harus menepi sekitar 2 bulan. Ivar sebenarnya sudah kita siapkan, tapi sayangnya dia baru cedera 7 minggu lalu, jadi belum bisa diturunkan, jelas Erick. Absennya Jenner tak hanya berdampak di level senior, tapi juga timnas U23. Ia dipastikan tidak bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Erick menegaskan kondisi sang pemain tidak boleh dipaksakan karena bisa memperburuk cederanya. Lebih baik fokus pemulihan dulu supaya tidak kambuh lagi, tambahnya. Meski begitu, PSSI tetap berkoordinasi dengan klub Jenner di Belanda. Erick menekankan bahwa proses pemulihan harus dijalani secara maksimal agar nantinya Jenner bisa kembali bugar saat timnas tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Untuk sekarang, biarkan Ivar fokus berlatih ringan dulu bersama klubnya. Kita berharap dia bisa segera pulih dan kembali memperkuat Garuda di laga-laga penting ke depan. Tutup Erick. Shin Tae-yong, jika tidak dipecat, saya yakin bisa bawa Indonesia kalahkan Australia. Shin Tae-yong kembali buka suara soal kisahnya bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin jika tidak dipecat PSSI, ia bisa membawa Garuda menumbangkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 bulan setelah resmi berpisah dengan timnas Indonesia, Shin muncul di kanal YouTube Jackpot, Rabu 13/8/2025. Dalam obrolan santai bersama penerjemahnya JJ, ia mengungkap banyak hal, mulai dari kronologi pemecatan, rencana besar yang sudah ia susun, hingga ambisi membidik Piala Dunia. Shin sebenarnya sudah menyiapkan strategi matang sebelum laga melawan Australia pada Maret 2025. Ia bahkan berencana pergi lebih dulu ke negeri kanguru bersama staf analis Kim Jong-jin untuk menyusun taktik dan memastikan kondisi para pemain siap tempur. Kalau pemain dalam kondisi bagus, saya yakin bisa kalahkan Australia. Peluang menang lebih besar dibanding lawan Jepang. Fokus utama kami memang di pertandingan itu, ujar Shin. Namun, rencana besar itu buyar. Pada Januari 2025, PSSI memutuskan memecatnya dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Yang membuat Shin heran, ia tidak pernah mendapat peringatan atau penjelasan apapun. Pagi-pagi saya dipanggil, lalu diberi surat pemutusan kontrak. Padahal kontrak baru saja diperpanjang sampai 2027. Saya cuma bisa bertanya dalam hati, kenapa saya harus dipecat? Kata pelatih berusia 54 tahun itu. Tanpa Shin, timnas Indonesia akhirnya tumbang 1-5 dari Australia. Hasil itu membuat langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 semakin berat. Meski begitu, cerita Shin Tae-yong kembali menegaskan satu hal. Ia datang dengan mimpi besar untuk sepak bola Indonesia. Sayang, perjalanannya terhenti sebelum rencana itu sempat benar-benar dijalankan.